Shalom, ayat Lexio Divina hari ini dari Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Persoalan utama manusia adalah di hati atau jiwanya, bukan pada yang kelihatan. Jawaban di ayat 27 adalah jawaban seorang ahli Taurat atas pertanyaan Tuhan di ayat 26. Tuhan bertanya begini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yang namanya ahli atau pakar Taurat berarti kan benar-benar memahami tentang Taurat, termasuk dengan segala penjelasan dan penafsirannya. Jadi bagi seorang ahli Taurat ya sangat mudah untuk menjawab apa yang sudah dikuasainya. Ingat, disertakan kata ahli atau pakar. Tetapi mengapa Tuhan Yesus bertanya tentang apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Itu masalah utamanya, yaitu seorang ahli Taurat yang menjawab tadi memulai pertanyaan tentang hidup kekal. Pertanyaannya begini, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Tapi ingat ya, seorang ahli Taurat ini bertanya dengan maksud mencobai Tuhan, bukan benar-benar mengharapkan jawaban. Tuhan Yesus tahu persis kalau seorang ahli Taurat ini bertanya untuk mencobainya, tahu persis. Namun Tuhan tetap memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Tuhan Yesus juga tahu persis persoalan dalam hati ahli Taurat ini, sehubungan dengan kehidupan kekal, dengan cara mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamanya. Sebenarnya jawaban Tuhan itu nampak biasa. Namun hati si penanya lah yang tidak biasa, sebab dalam terjemahan lain diungkapkan begini, orang itu ingin membenarkan diri karena ia tidak mengasihi beberapa golongan orang tertentu. Sebab itu ia bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan sesama manusia? Jadi ada persoalan dalam hatinya. Ternyata secara ritual ahli Taurat ini nampak begitu mengasihi Allah, namun tidak bisa mengasihi beberapa golongan tertentu dari sesamanya. Dan golongan tertentu yang tidak bisa dikasih adalah kelompok orang-orang yang dipandang najis, kotor, seperti perumpamaan orang yang dirampok. Seorang ahli Taurat itu sangat paham, menurut Tuhan Yesus dirinya belum menerima hidup kekal. Karena ternyata ia tidak mengasihi golongan orang tertentu tadi. Tidak mengasihi ini karena terbentur aturan yang mengikat di zaman itu. Karena aturan itulah, maka ia tidak bisa mengasihi sesamanya dan tidak menolong sama sekali walau dalam keadaan gawat. Ia seperti Imam dan Lewi yang memilih jalan menghindar daripada menolong orang yang dirampok yang dalam keadaan setengah mati itu. Ia takut najis jika menyentuh darah atau mayat. Dikhawatirkan korban perampokan itu meninggal. Saudara-saudara, kehidupan kekal tidak hanya sekedar mengatakan aku percaya Yesus. Kehidupan kekal berhubungan dengan hati atau jiwa orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Persoalan paling besar bagi kita adalah dalam hal mengasihi sesama, seperti seorang ahli Taurat di atas. Orang yang telah menerima hidup kekal adalah orang yang telah menerima belas kasihan Allah. Orang yang telah menerima belas kasihan Allah, maka ia juga digerakkan hati atau jiwanya dengan belas kasihan terhadap sesamanya. Orang yang telah menerima belas kasihan Allah, ia akan mengasihi Allahnya dan mengasihi sesamanya. Ingat, seorang yang dirampok dalam perumahan di atas, dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga harus ada orang yang menolongnya. Secara pengetahuan, ahli Taurat ini paham dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus.
Buktinya ketika Tuhan bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Maka ahli Taurat itu jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan orang yang telah menunjukkan belas kasihan itu adalah orang Samaria, yang juga kelompok orang tidak termasuk dalam daftar orang yang dikasihinya. Ternyata makin kesini makin kebongkar kelompok-kelompok manusia yang tidak dapat dikasihi oleh ahli Taurat karena aturan-aturan pada zaman itu. Tuhan masih memberikan kesempatan dengan mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita tidak pernah tahu apakah ahli Taurat itu melakukan atau tidak apa yang Tuhan katakan. Tetapi menurut saya, ahli Taurat itu tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan, sebab sejak semula ia datang dengan maksud jahat, bukan dengan maksud pertobatan. Sekalipun pakar kitab suci yaitu Taurat, ia tidak pernah menerima hidup kekal. Miris bukan? Orang yang telah diberi belas kasihan Allah, orang itu pasti menerima hidup kekal, dan orang tersebut akan digerakkan belas kasihan terhadap sesamanya. Hidup kekal langsung berhubungan dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya. Tuhan memberkati kita sekalian.